Hello guys, welcome back to Learning with Patience. Video kali ini kita akan lanjut lagi membahas pembahasan tenses kita, dan sekarang kita akan masuk ke tense yang namanya past perfect. Nah, kapan sih past perfect itu digunakan? Jadi past perfect itu digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang terjadi sebelum kegiatan lain di masa lalu. Oke. Supaya kita nggak bingung, kita harus masuk ke PPT, karena di situ saya sudah buatkan ada garis waktu ya, garis timeline, dan semoga ini bisa lebih mudah untuk menjadikan teman-teman untuk bisa paham gitu. Jadi untuk lebih lanjutnya, ayo kita mulai. Oke semuanya, ayo kita mulai. Sekarang kita akan membahas past perfect tense ya. Past perfect tense. Oke, sekarang kita lihat. Past itu dicirikan dengan apa? Dengan verb 2 ya, bentuk lampau. Perfect itu dicirikan dengan have ditambah verb 3 atau past participle. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, verb 2 have. Jadi bentuk lampau dari have itu apa? Had ya. Had. Oke, nah jadi rumusnya adalah had ditambah verb 3. Nah, pada tense ini kita tidak perlu khawatir apapun subjeknya, maka tetap diikuti dengan had ditambah verb 3. Mau itu they, we, I, you, atau he, she, it, itu tetap diikutinya dengan had, lalu diikuti dengan verb 3. Nah, kalau negatif, maka negatifnya not-nya itu ditaruh di setelah had ya. Had not verb 3. Hadn't. Singkatannya hadn't. Had not verb 3. Oke, dan kalau di dalam pembicaraan, maksudnya di pembicaraan sehari-hari, biasanya had itu dekontraksi ya, maksudnya disingkat. Jadi bukan they had, tapi they'd, we'd, I'd gitu ya, he'd, she'd gitu. Kecuali kalau had-nya itu sebagai kata kerja utama, misalnya I have a book, I had a book ya, I had a book. Nah itu enggak I'd a book, enggak I had a book, itu enggak disingkat. Oke, nah kalau bentuk nominalnya tinggal subjek ditambah had ditambah been ditambah pelengkap. Ini bisa adjektif, bisa noun, bisa adverb. They, we, I, you ditambah had, atau kalau negatifnya ya not, had not, hadn't, been, bla bla bla. He, she, it juga sama. Jadi untuk tense ini nggak ada perbedaan. Kita bisa rehat sejenak dari perbedaan kata kerja. Oke, selanjutnya. Nah, kalau ditanya fungsinya untuk apa, maka fungsi dari past perfect tense itu adalah digunakan untuk mengungkapkan kegiatan yang terjadi sebelum kegiatan lain di masa lalu, dan keduanya berhubungan. Jadi kalau kita bikin garis waktu misalnya ya, ini adalah masa ini, masa sekarang ya, masa kini, present. Berarti kan kesininya ini past ya. Ke kiri ini past. Oke. Kalau kita bicara mengungkapkan kejadian yang telah terjadi di masa lalu gitu ya, terjadi dan selesai di masa lalu, kan kita menggunakan past simple. Nah, kejadian yang terjadi sebelum itu, sebelum kejadian yang diungkapkan dengan past simple, kita ungkapkan menggunakan past perfect ya. Jadi dia terjadinya sebelum kejadian suatu kejadian di masa lalu gitu. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Contohnya ya, Brian menjemput Richie agar pergi ke kampus bersama. Jadi contohnya begini, Brian itu pengen berangkat bareng sama Richie ke kampus. Makanya Brian menjemput Richie ke rumahnya. Tapi sebelumnya nggak bikin janji dulu mereka. Tapi ternyata Richie itu telah berangkat duluan. Jadi kalau kita bikin pakai garis waktu, maka yang terjadi itu mana dulu? Tentu Richie yang berangkat duluan. Richie-nya berangkat, baru Brian sampai ke rumah Richie gitu. Jadi kan kalau seperti ini, maka Richie berangkat ini kita ungkapkan dengan past perfect. Sementara Brian sampai di rumah Richie ini kita ungkapkan dengan past simple ya. Jadi kalau kita tulis, maka nanti kita bisa tulis menggunakan past perfect. Contohnya gini. By the time Brian came, Richie had already left ya. Had left gitu ya. Atau kita buang already-nya, karena already itu untuk menekankan kalau ini berarti si Richie itu ya terjadi sebelum Brian datang gitu.
kejadian ini terjadi sebelum ini gitu. Nah, Richie had left itu juga benar gitu ya. Jadi ini salah satu bukan salah satu, ini fungsi dari past perfect tense. Nah, selain itu bisa nggak sih kita mengungkapkan kedua hal ini gitu ya tanpa menggunakan past perfect? Bisa. Dua-duanya dua-duanya kita gunakan past simple. Kita gunakan past simple bisa. Kita gunakan before ya. Jadi nanti kalimatnya seperti ini. Richie left before Brian came. Ya. Nah, kalau sudah Richie left before Brian came, itu kan sudah menunjukkan ya, kalau Richie left before Brian came, maka Richie berangkat itu yang terjadi lebih dulu sebelum si Brian datang. Itu juga bisa menggunakan itu. Kita nggak menggunakan past perfect, menggunakan before juga bisa. Oke, nah selanjutnya, jadi sebetulnya apa sih fungsi dari past perfect ya? Ini saya ambil dari bukunya Azar dan Hagen, Understanding and Using English Grammar 5th edition, edisi kelima tahun 2009. Nah, umumnya digunakan past perfect itu dalam reported speech. Nanti akan ada materi yang namanya reported speech ya. Kita melaporkan kembali kata-kata yang kita dengar. Nah, misalnya gini. Ada Jenny itu mengatakan gini, I lost my keys. Aku kehilangan kunci-kunciku. Nah, kita di sini reported speech-nya adalah Jenny said that she had lost her keys. Jadi nanti dalam reported speech itu kalau kata kerja utamanya verb di simple past, maka nanti noun clause-nya itu tensesnya mundur satu tenses ke belakang gitu. Nah, jadi kurang lebih jadi I lost my key jadi she had lost her keys. Nah, kemudian sering juga ditemukan dalam tulisan formal ya. Seperti contohnya ketika seseorang itu menulis cerita fiksi. Bill felt great that evening. Earlier in the day, Annie had caught one fish and he had caught 3. They had had a delicious picnic near the lake and then had gone swimming again. It had been a nearly perfect vacation day. Nah, jadi di sini ini untuk membuat cerita ya, mewarnai teks cerita gitu. Tentunya ini sebenarnya yang lebih paham dan lebih bisa menjelaskan ini adalah teman-teman yang kuliahnya fokusnya di linguistik ya, di bahasa Inggris. Kalau saya kan hanya sekedar pengguna bahasa Inggris aja. Nah, kalimat tanyanya ingat seperti biasa, inversi subjek verb, ini umumnya seperti ini, kita balik posisinya, kita tukar verbnya duluan baru subjeknya. Maka had ditambah subjek ditambah verb 3 tambah objek tambah pelengkap. Had they, had we, had I, had you, verb 3. Had he, had she, had it, verb 3. Kalimat nominal juga sama, kita balik aja posisinya, jadinya yang tadinya subjek had jadi had subjek been complement. Had they, we, I, you been bla bla bla. Had he, she, it been bla bla bla. Oke, seperti itu teman-teman. Terima kasih, bye. Oke semuanya, jadi itu yang bisa saya bagikan tentang past perfect. Selanjutnya saya akan usahakan untuk membahas past perfect continuous. Jadi tunggu aja ya teman-teman ya. Thank you guys so much for watching. Hope you guys enjoy my video. Bye.